Halo siswa kelas 10 IPS Semak Penabur Jakarta, kembali lagi dengan Ibu. Saat ini kita akan membahas tentang peta, masih membahas tentang peta, tapi untuk saat ini kita akan membahas komponen petanya saja. Masih dengan KD yang sama, indikator yang sama, cakupan materi yang sama, tapi dalam video ini hanya komponennya saja yang akan Ibu bahas. Let's see. Apa aja sih komponen peta? Jadi komponen peta itu ada 12. Nanti yang ke-12-nya Ibu akan kasih tahu. Apa aja komponennya? Mari kita lihat bersama-sama. Komponen yang pertama itu adalah judul peta. Judul peta harus ditulis. Kenapa? Iya, biar tahu penggunanya itu petanya menggambarkan tentang apa, isinya tentang apa. Dan penulisan judul peta itu harus menggunakan huruf kapital semuanya atau huruf besar semuanya. Oke, yang kedua ini adalah arah mata angin atau orientasi searah dengan jarum kompas, iya kan, yang selalu menunjukkan ke arah utara medan magnetik bumi. Itu alasannya kenapa si peta ini menunjukkan arah utara, karena sama dengan jarum kompas. Yang ketiga, skala peta. Kenapa perlu skala peta? Iyalah, yang namanya peta menggambarkan apa? Ya, menggambarkan bumi. Buminya gede-gede, tapi digambarkan dalam bidang yang kecil seperti ini. Jadi butuh skala untuk mengecilkan petanya dengan aturan yang tepat. Yang keempat, ini adalah garis astronomis atau garis lintang dengan garis bujur. Yang kelima itu adalah keterangan atau legenda, keterangan dari simbol-simbol yang ada. 6 dan 7 sumber datanya peta, dia ngambil datanya dari mana, dan tahun pembuatan petanya. Yang ke-8 ada inset peta. Yang ke-9 simbol-simbolnya. Kenapa perlu simbol-simbol peta? Iya dong, karena salah satu bentuk permukaan bumi itu misalnya apa? Yang ada di permukaan bumi. Misalnya itu adalah, ya ini hijau-hijau nih ya. Misalnya hijau-hijau itu biasanya adalah sawah atau enggak vegetasi yang lainnya. Ya kalau misalnya digambarin benar-benar sama serupa dengan gambar aslinya, gimana ya? Jadi butuh simbol gitu untuk mewakili benda yang kita petakan atau objek yang kita petakan. Nomor 10 itu adalah toponimi, cara penulisan tulis-tulisan yang ada di peta. Yang ke-11 ini adalah garis tepi. Apa sih garis tepi fungsinya? Ya simpelnya sih, yang namanya peta ini adalah berupa gambar. Gambar ini biar kelihatan lebih rapi aja, jadi harus ada bordernya yang membatasi. Deh, itu aja kok, simple. Kenapa butuh garis tepi? Nah, yang ke-12-nya itu apa? Yang ke-12-nya itu adalah sistem proyeksi. Ya, tetap sistem proyeksi Ibu hanya sampaikan di sini, tapi pembahasannya nanti di video yang lainnya ya. Tunggu saja video yang berikutnya. Oke, ini dia arah mata angin. Berbagai macam bentuk, tapi yang ingat selalu harus menunjukkan arah utara. Terus yang ketiga, skala peta. Intinya skala itu adalah perbandingan jarak yang terdapat pada peta dengan jarak sebenarnya. Ada 3 jenis skala. Ada skala angka yang kebanyakan ada di peta-peta Indonesia. Ada skala garis, sama juga kebanyakan di peta Indonesia. Dan skala verbal atau skala kalimat. Ya, kebanyakan ini adalah peta-peta untuk keluaran dari luar. Jarang untuk ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau dibahasakan 1/200.000, kita bikin kalimatnya itu adalah seperti ini. 1/200.000, yaitu adalah 1 cm di peta mewakili 200 cm di lapangan panjang. Ya, jadi nggak mungkin ada ditempelkan di peta Indonesia. Makanya adanya di peta luar. Cukup dengan singkat seperti ini dibuatnya kalau peta luar. Lanjut.
Garis astronomis, lintang dan bujur. Ya, jangan sampai lupa yang namanya lintang itu maksimalnya 90 derajat, yang namanya bujur maksimalnya ada 180 derajat. Ya, lintang yang ini, bujur yang ini. Oke, lanjut. Legenda. Legenda intinya adalah informasi dari simbol-simbol yang terdapat di peta. Intinya itu. Sumber peta. Oke, sumber peta harus dibuat. Dari mana aja dia mengambilnya, dan tahunnya, tahun pembuatannya, tahun datanya. Oke. Nah, untuk sistem koordinat atau yang namanya sistem proyeksi, seperti ini harus dituliskan. Ya, kenapa? Karena sistem proyeksi itu ada berbagai macam jenis proyeksinya, jadi harus ditulis. Dia menggunakan proyeksi yang mana, biar jangan salah. Kayak gitu. Tahun inset peta. Ya, intinya inset peta itu adalah peta kecil atau peta kecil tambahan yang memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Intinya dia itu menjelaskan wilayah yang dipetakan itu berada di wilayah mana. Lokasinya itu di wilayah mana. Kayak gitu. Oke, kita lihat. Ini adalah peta Aceh. Dan silakan dilihat. Ini adalah peta atau inset petanya. Inset petanya itu adalah Indonesia, dan diberi keterangan ini adalah daerah yang dipetakan pakai warna merah. Terserah warnanya apa sih sebenarnya. Yang penting ada daerah yang dipetakan dan ada daerah yang lebih besar. Nah, dari inset peta ini kita akan tahu, oh ternyata Aceh itu adalah bagian dari Indonesia. Kayak gitu. Untuk mengetahui daerah itu lokasinya ada di mana. Lanjut, ini inset peta yang berikutnya. Ini daerah yang dipetakan adalah Jawa Tengah. Inset petanya itu adalah Pulau Jawa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata Jawa Tengah itu adalah merupakan bagian dari Pulau Jawa. Oke, kita main tebak-tebakan. Kalau misalnya yang ibu petakan itu adalah DKI Jakarta, inset petanya apa? Ya, inset petanya kita bisa menggunakan Pulau Jawa. Wilayah yang ibu petakan adalah Bekasi. Inset petanya apa? Ya, tepat sekali. Bisa kita buat inset petanya itu adalah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Karena apa? Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ya, pembahasan selanjutnya itu adalah simbol peta. Ada 4 klasifikasi dari simbol peta, yaitu adalah simbol peta berdasarkan bentuk, sifat, kenampakan lingkungan, dan wujudnya. Berdasarkan bentuknya, simbol ada 3 jenis, yaitu adalah simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik adalah simbol yang mewakili, yang digunakan untuk mewakili satu tempat. Ini contohnya, ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya ibu membuat peta administrasi Indonesia, maka peletakan simbol ibu kota negara itu, ibu akan letakkan di mana? Ya, ibu akan letakkan di DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Karena apa? Di situ adalah letak dari ibu kota negara Indonesia, yaitu adalah Jakarta. Ya, walaupun sekarang memang sudah dirubah sih, ya kan, bukan di Jakarta lagi, tapi peta-peta yang beredar itu masih berada di situ. Oke, simbol yang berikutnya adalah simbol garis. Intinya adalah simbol yang menggambarkan objek yang berbentuk memanjang. Contohnya sungai, ya bentuknya memanjang. Jalan, baik jalan apapun, ya kan, bentuk yang memanjang juga. Batas wilayah, bentuk yang memanjang juga. Ada juga garis pantai, memanjang juga, ya kan, dan lain sebagainya. Simbol area, simbol yang menggambarkan daerah yang mempunyai luasan.
Ada danau, ada rawa, ada sawah, ada formasi batuan kapur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, simbol yang klasifikasinya berdasarkan sifat. Ada simbol kuantitatif, ada simbol kualitatif. Silakan dilihat ini peta-peta yang menggunakan simbol kuantitatif. Dilihat dari keterangannya atau legendanya, ada simbol yang menunjukkan ini. Simbol titik ini ada 2 penderita, mewakili 2 penderita. Titik hitam, titik putih ada keterangannya mewakili 1-2 penderita. Ini pun ada yang menjelaskan yang namanya hierarki datanya, ada yang rendah, sedang, tinggi. Ya, ini adalah simbol kuantitatif atau simbol yang menunjukkan keterangan angka atau kuantitas atau jumlah dari suatu objek. Simbol kualitatif ini sama sekali tidak menunjukkan angka atau tidak memberikan keterangan angka atau jumlah objek. Ya kan? Jadi kuantitatif ada angka, kualitatif nggak ada angka. Gampang kan ya? Kenampakan lingkungannya, berdasarkan kenampakan lingkungannya ada 2, ya kan? Ada simbol budaya, ada kenampakan alam. Kalau yang budaya gampangnya gini, itu adalah segala sesuatu yang buatan manusia. Kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang terjadi secara alamiah. Ini contoh-contohnya, silakan dilihat. Terus kalau misalnya ibu bilang danau itu adalah kenampakan alam, betul, simbol kenampakan alam. Tapi kalau waduk itu adalah kenampakan budaya. Kenapa? Karena waduk itu adalah buatan manusia. Lanjut, berdasarkan wujudnya simbol itu dibagi menjadi 3. Ada simbol piktoral, geometrik, dan huruf dan atau angka. Gampangnya adalah simbol piktoral, simbol yang menunjukkan hampir mirip kayak bentuk aslinya. Ya kayak gini lah ya. Kayak gitu. Simbol geometrik itu adalah yang menggunakan bentuk-bentuk geometrik seperti lingkaran, segitiga, kotak kayak gitu. Ya kayak gitulah bentuk-bentuk geometrik yang untuk mewakili dari objek yang dipetakan. Terus kalau huruf atau angka ya menggunakan huruf atau angka untuk mewakili dari objek yang dipetakan tersebut. Itu adalah simbol berdasarkan wujudnya. Toponimi, ya betul, toponimi atau lettering. Apa toponimi atau lettering itu? Ya, itu adalah tata cara penulisan dalam peta. Nah, ada beberapa kaidah atau tata cara penulisan dalam peta. Yang pertama kita lihat dari warnanya dulu. Kalau warnanya biru itu adalah untuk tulisan-tulisan yang objek yang digambarkan itu adalah nama objeknya, objek yang berupa perairan. Itu kalau misalnya dari warna ya. Terus kemudian yang tidak berwarna biru itu adalah objek-objek daratan. Itu dari warna. Terus kemudian dari font stylenya atau dari cara penulisannya. Ada yang miring, ada yang tegak. Yang miring sama untuk menggambarkan wilayah-wilayah perairan atau objek-objek yang berupa perairan. Gitu. Jadi kalau nama sungai, nama danau, nama rawa, nama samudra itu harus ditulis dengan huruf italik dan berwarna biru. Kayak gitu. Kalau yang lainnya bisa bebas. Nah, yang berikutnya, kalau dilihat dari font size-nya atau ukurannya, kalau misalnya semakin tinggi hierarki suatu objek, maka ukuran fontnya semakin besar. Ada Bandung, Bekasi, Bantar Gebang. Oke, Bandung ini sama-sama yang berada di Provinsi Jawa Barat. Wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bandung itu merupakan ibu kota provinsi. Oh, pasti yang paling tinggi dong ya. Terus habis itu yang di bawahnya itu adalah Bekasi. Bekasi itu adalah kota. Kan di bawahnya provinsi itu adalah kota. Terus di bawahnya kota itu adalah kecamatan. Bantar Gebang itu adalah kecamatan di Bekasi. Nah, makin ke arah bawah hierarkinya, tulisannya harus makin kecil. Sistem proyeksi ditulis dia menggunakan proyeksi apa? Biar orang tidak keliru untuk menggunakannya, untuk membaca petanya. Ya, itu saja dari Ibu.
Semoga kalian bisa mengerti pembahasan dari Ibu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita akan bahas pada saat pertemuan sinkronusnya. Oke? Bye-bye.